Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita panjatkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki ke Masjid Rizqan Hasanah ini, dan tentu ini adalah karunia yang besar karena kita diizinkan untuk bisa salat subuh berjamaah, dan juga kita insya Allah diizinkan untuk mendengarkan firman-firmannya, ayat-ayatnya. Dan siapapun yang diajak bicara oleh Allah berarti dia adalah yang sedang dicintainya atau yang sedang diperhatikannya. Karena tidak mungkin seseorang yang dibenci oleh Allah itu diajak berbicara oleh Allah. Begitu juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin ada orang diundang oleh bupati, oleh presiden kalau orang itu yang sedang dibenci. Nah, kita adalah menjadi tamu Allah. Siapapun yang datang ke rumahku, kata Allah, dia adalah tamuku, dan kewajibanku adalah menghormati semua tamuku. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Pada hari ini, alhamdulillah, saya kebetulan lagi ada waktu ini. Saya tuliskan ini supaya bahannya akan kita baca, dituliskan. Dan bagi siapa yang berkenan atau mau mengkopinya, disilahkan nanti kepada pengurus masjid. Karena seringkali kita mendengar itu begitu pulang lupa. Tapi kalau ditulis insya Allah masih ada yang tersisa. Hari ini kita akan membaca, menterjemahkan, dan mentadaburi surat An-Naml, surat ke-27, mulai ayat yang ke-59, insya Allah kalau sampai kita berakhir di ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka persekutukan? Qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Wassalamun, dan ucapkan salam kepada orang-orang yang sudah dipilih, ala ibadihi illadzina istafa. Lantas ayat ini diakhiri dengan Allahu khairun amma yusyrikun.
Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa pertanyaan retoris. Retoris ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi juga sekaligus menunjukkan negasi atau menunjukkan ketidakadaan. Ini hanya untuk mengajak berpikir aja orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Allahkah yang lebih baik atau sesembahan yang mereka sembah? Allah lah, apakah Allahkah yang terbaik daripada sekutu-sekutu? Sekutu Allah biasanya kita terjebak dalam harta, kekuasaan, tahta, wanita, dan sebagainya. Ibnu Katsir menjelaskan secara singkat saja, Allah yang berhak dipuji atas seluruh nikmat dan anugerahnya kepada makhluknya. Seluruh yang kita miliki, seluruh yang kita rasakan itu adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu hanya satu-satunya yang layak dipuji, yaitu Allah. Adapun makhluk ketika dipuji harus ingat bahwa yang kita puji sekaligus juga memuji Allah yang menciptakan. Ada seorang pintar, ada seorang kaya, kita terpesona, kita memujinya, tapi harus dikaitkan pujian itu juga pada Allah. Walaupun kita harus memberikan pujian dan penghargaan kepada manusia. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Siapa orang-orang yang dipilih itu? Orang yang dipilih adalah para nabi, para rasul, atau orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanahnya, risalah dari Rasul. Kemudian Allahu khairun amma yusyrikun. Ini adalah bentuk pertanyaan inkariyah. Artinya apa? Pertanyaan pengingkaran. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Pertanyaan ini, apakah ada yang lebih baik daripada Allah dalam hal rububiyah, menciptakan alam semesta dan memelihara alam semesta? Dalam hal uluhiyah, artinya hanya Allah lah yang berhak mendapatkan ibadah, dan Allah lah satu-satunya yang memegang kendali kekuasaan di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-60. Amman khalaqas samawati wal ardh wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Kita terjemahkan secara umum. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air dari langit untuk kamu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang indah, dzata bahjah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Sebenarnya mereka adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di sini Allah juga mengajak berpikir pada kita, pada semua manusia, dengan bentuk pertanyaan. Amman khalaqas samawati wal ardh. Siapakah yang telah menciptakan
langit dan bumi. Jadi ayat ini merupakan ayat yang berkaitan tentang kekuasaan Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah mengajak kita berpikir, Aman khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Suruh berpikir kita. Pasti akan jawab, tidak ada. Siapa yang bisa mengklaim? Apalagi hanya seonggok patung misalnya. Bisakah dia sendiri wujudnya diciptakan manusia? Pasti otak yang sehat akan mengatakan tidak ada. Dan Allah memberitahukan, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa perantara dan tanpa contoh. Nggak pakai contoh-contoh, Allah langsung menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana Allah yang sedemikian agung, yang sedemikian tinggi, yang sedemikian besar, yang sedemikian berkuasa, mau disekutukan dengan makhluk, mau disejajarkan dengan makhluk. Orang kafir, orang musyrik udah pasti. Tapi jangan sampai kita, karena seringkali kita dikalahkan dengan nafsu kita, sehingga Allah dikesampingkan. Seharusnya yang bercita-cita kita itu bukan ingin jadi kaya. Kaya itu adalah hasil usaha. Tapi dalam kehidupan ini, selipkan cita-cita yang utama adalah setelah subuh saya ingin sholat zuhur. Di sela-sela itu diisi kegiatan. Jadi yang kita tunggu adalah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur yang kita tunggu adalah sholat asar. Ketemu dengan Allah. Diisi di sela-sela itu dengan berusaha, bekerja. Dan selanjutnya. Jadi yang kita tunggu adalah bertemu dengan Allah. Dan Allah sudah jadwalkan. Karena rahman dan rahimnya Allah kasih jadwal untuk kita bertemu. Jadi kecintaan kepada itulah yang harus jadi nomor satu kita. Kegiatan itu otomatis akan dimudahkan oleh Allah. Ya kita berkomunikasi, kita bercengkrama dengan pemilik alam semesta ini, dengan pencipta alam semesta ini. Pasti kalau kita dekat dengan seorang yang hebat, yang luar biasa kaya, yang luar biasa berkuasa, mungkin akan mendapatkan kemudahan. Apalagi ini dengan Allah. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Dan Allah yang menurunkan air dari langit untuk kalian. Sekarang kita menyaksikan hujan. Air itu diturunkan dari langit dengan kadar. Ukurannya gentupan. Air di atas bukan banyak sekali. Kalau tidak diatur keran showernya, akan banjir. Tidak berguna air. Tapi Allah menentukan kadarnya. Dan juga tidak seperti sungai diturunkannya, tetapi sebagai shower yang jatuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak jatuh sebagai es, gumpalan es, padahal tadinya es. Dan waktu yang sesuai. Lalu dengan air itu Allah bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang berguna bagi manusia. Kalau bertanya, adakah sekutu yang bisa menyamai Allah? Ini dalam rangkaian pertanyaan. Dan jawabannya sudah ada, tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa menyamai dengan Allah. Fa'ambatna bihi hadaiqa. Lalu kami tumbuhkan
taman-taman, kebun-kebun, zata bahja, yang indah. Kebun-kebun itu tumbuh karena air. Dan dengan air yang sama, yang jatuh ke pohon belimbing sama, yang jatuh ke pohon mangga sama, yang jatuh ke padi sama. Tapi yang asalnya sama, begitu muncul menjadi buah yang beraneka macam, beraneka rasa. Siapa yang menciptakan itu? Ini Allah yang sedang memperkenalkan bahwa itu kami, kata Allah, yang menjadikan air itu kemudian menumbuhkan pohon-pohonan yang beraneka ragam, buah-buahan yang beraneka bentuk dan rasa, bunga-bunga yang beraneka warna. Itu karena air hujan, dan Allah yang menumbuhkan itu. Maka nalakum antum bitu syajarah, di mana kalian tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Manusia bisa menanam, tapi ketika tumbuh menjadi satu pucuk, satu lembar, bahkan satu putik, kemudian satu buah menjadi yang bisa kita makan, kita nggak bisa. Dan sini dikatakan, maka nalakum antum bitu syajarah, kita hanya menanam, tinggalkan, dirawat. Tapi bagaimana proses daun itu berkembang, bercabang, beranting, menjadi bunga, menjadi buah, itu bukan kita. Ini Allah menyatakan bahwa kami yang menumbuhkan itu. Kalian tidak bisa menumbuhkan pohon-pohonan. Ailahu ma'allah, adakah ilah, adakah Tuhan yang lain selain Allah yang bisa menurunkan air dari langit, yang bisa menumbuhkan pepohonan? Kalau masih ada orang yang berpaling dari Allah, itu adalah kaum yang menyimpang dari jalan yang benar. Qaumun ya'dilun. Kita lanjut ke ayat yang ke-61. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Ayat ke-60. Kelewat tadi ya. Oh ya. Siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal? Qarara. Wa ja'ala khilalaha anhar. Bumi bisa ditempati. Tidak berputar cepat, tidak bergoncang-goncang. Siapa yang membuat bumi ini bisa kita tempati? Wa ja'ala khilalaha anhar. Dan dia pula yang telah menjadikan di sela-selanya ada sungai. Sungai-sungai. Untuk mengalirkan air, mengairi sawah, mengairi kolam, dan lain sebagainya. Untuk minum manusia.
jadi air sungai untuk kehidupan. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah pula yang menjadikan gunung-gunung. Coba sambil kita rasakan, ada nggak yang bisa bikin gunung? Merusak gunung mungkin bisa. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah, Dia telah menjadikan pemisah antara dua lautan, antara air tawar dan air asin. Di lautan pun asinnya berbeda-beda. Ada yang asin sekali kadar garamnya, ada yang di bawah, dan itu tersekat. Walaupun air itu menyatu, tapi tidak bisa bercampur. Ailahu ma'allah, lagi-lagi ditanya. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris yang perlu dijawab, tapi maknanya adalah tidak ada. Ya. Ailahu ma'allah, apakah ada ilah yang harus disembah, yang harus diibadati selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Ini yang harus jadi perhatian. Tapi sedikit orang yang mau memikirkan, sedikit orang yang mau merenungkan. Merenungkan apa? Merenungkan kenapa kita bisa tinggal di bumi. Merenungkan siapa yang menciptakan sungai-sungai. Kadang-kadang nggak bisa habis pikir ya. Karena kebetulan saya tidur di hotel Umi Kulsum itu di samping Sungai Nil. Sungai Nil itu lebarnya kurang lebih di atas 50 meter lebarnya, kedalamannya 30 meter. Itu nggak pernah surut sepanjang tahun. Di hulunya sudah di bendung Sudan, di bendung Namibia. Ini kalau nggak di bendung ya. Dan itu tidak banjir dan tidak surut, sehingga kapal bisa lalu lalang di Sungai Nil. Masya Allah gitu ya. Dan tidak kotor. Kalau kita punya Ciliwung kotor, punya Sungai kotor. Allah ya. Kuasa siapa? Dan airnya dari mana? Kalau kita air dari hujan, tapi kita air dari gunung. Kalau di Himalaya saya punya teman dari Pakistan dulu. Kalau air itu dari mana ngalir ke Pakistan, ke India? Ternyata di gunungan Himalaya. Sumbernya dari apa? Dari air es yang mencair. Saya pernah di Kapadokia dan waktu itu belum turun es, salju. Saya bicara dengan, oh repot banget saya bilang kalau musim salju ini. Tapi kalau nggak ada salju kita nggak punya air. Nggak punya air, mereka nggak punya gunung kayak kita. Jadi air adalah sumber, salju adalah cara Allah untuk malamnya itu turun salju sampai selutut. Akhirnya saya tidak bisa terbang ke Istanbul dan dapat hadiah tidur di hotel gratis karena pesawatnya tidak bisa. Jadi air adalah sumber kehidupan. Demikian juga gunung. Gunung adalah yang membuat bumi stabil, tidak bergoncang. Kalau ada gunung ini, goncang bumi. Putarannya akan ke kanan, ke kiri mungkin ya. Kalau sekarang berputar kan, 24 jam dalam porosnya, 36 hari mengelilingi matahari. Dan itu terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Masihkah kita mempercayai ilah yang lain? Allah bertanya, "Ailahum ma'allah?" Bal aksarhum tadi ya. La ya'lamun. Oh iya. La ya'lamun. Bagian kita tidak mengetahuinya. Maka di dalam ayat lain
Dikatakan, apakah mereka tidak pernah melihat bagaimana unta diciptakan? Makhluk hidup maksudnya. Apalah yang dulu ilal ibil kaifa khuliqat. Karena memperhatikan menjadi tahu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi dihamparkan. Bal aktsaruhum la ya'lam. Ini karena tidak memperhatikan, maka tidak tahu. Karena sejak lahir udah ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan. Jangankan bertanya yang di luar sana, tapi diri sendiri, kenapa saya ada? Dari mana saya? Dan nanti akan kemana? Yang kita pikirkan biasanya kan kita, bukan bapak-bapak, kita semua. Besok makan apa? Besok mendapatkan uang dari mana? Apakah salah? Itu tidak salah. Tetapi memikirkan kita dengan hubungan kita dengan Allah harus dinomorsatukan. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu. Siapakah yang bisa mengabulkan permohonan orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kesulitan saat berdoa kepadanya. Wa yaksifus su'a, dan menyingkirkan keburukan. Wa yaj'alakum khulafa'al ardh, dan dia yang telah menjadikan kalian khalifah di bumi. Ha ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah ada ilah selain Allah? Sangat sedikit orang yang mau merenungkan, orang yang mau berpikir. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu, orang yang sangat terdesak ketika berdoa pasti ikhlas. Apalagi misalnya pesawat lagi oleng, pasti siapa yang diingat? Yang mengaku tidak beriman pun akan. Bagaimana di lautan tiba-tiba ombak besar, mau minta kemana lagi? Dan juga banyak sekali hal-hal yang dimana orang tidak mampu menolongnya. Jangankan yang besar, yang kecil aja. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk sembuh dari sakit, nggak bakalan sakit. Nggak bakalan sembuh, maaf. Saya biasanya kalau batuk itu 3 hari. Tapi sekarang sudah 12 hari, udah pakai obat belum sembuh juga. Batuk pilek ini kenapa? Ya tapi kita harus tetap minta doa, berdoa kepada Allah. Wa yaksifus su', Allah yang mengangkat kesedihan dari kita. Seringkali kita sedih, yang mengadunya kepada Allah. Karena Allah yang bisa mengangkat kesedihan dari kita. Sedih melihat keluarga, sedih melihat anak. Seringkali mungkin ya, ada anak yang belum lulus kuliah, ada anak yang belum kerja, ada anak yang belum menikah, lagi kecil, pengen besar, pengen disekolahkan, dikuliahkan, masih pusing juga bagaimana cara menikahkan, bagaimana mencari kerjanya. Allah yang mengangkat kesedihan. Wa yaj'alakum khulafa'al ardh, dialah yang menjadikan kalian sebagai generasi yang menggantikan generasi sebelumnya di muka bumi dan memberikan kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki. Jadi dia yang
menjadikan kita punya otoritas di bumi. Kita yang berkuasa atas sapi, ya, potong. Kita yang berkuasa atas makhluk-makhluk yang lain. Kita diurus berkuasa untuk mengambil manfaat dari bumi, dari dalam perut bumi, dari laut. Dan Allah juga tu'til mulka liman tasya, yang berikan kerajaan. Tu'izzu man tasya, memberikan kekuatan, memberikan kemuliaan. Tapi juga wa tudzillu man tasya, Allah juga yang bisa menjatuhkan gara-gara selembar kertas seseorang jatuh harga dirinya di seluruh antero negeri. Dulu Allah yang mengangkatkan, wa'izzu man tasya wa tudzillu man tasya, karena kelakuan. Jangankan orang lain, kita sendiri seperti itu. Allah bisa memuliakan kita, tapi ingat, Allah juga bisa menghinakan kita kalau kita tidak berlaku sesuai dengan hukum. Ailahu ma'allah, maka ada ilah. Lagi-lagi di sini diajak bicara tentang ilah. Kepada ilah kita, ketaatan kita kan kepada Allah tuh mutlak, tanpa ada reserve, nggak ada tawar-menawar. Harus sholat, harus puasa, harus zakat. Nggak ada toleransi. Yang ada adalah fleksibilitas dalam melaksanakan. Kita disuruh haji. Minimal niat dan usaha. Kalau soal sampainya itu urusan Allah lagi. Tapi keinginan semiskin apapun harus ada. Karena pada kenyataannya saya menyaksikan beberapa orang yang miskin semiskin-miskinnya, tapi lebih nyaman hajinya ketimbang orang kaya. Karena dia dapat hadiah hajinya, haji plus, ya. Yang orang kaya sini juga belum tentu bisa. Dari seorang pemulung dari Jayapura bisa naik haji dengan haji plus. Saya punya teman, tiba-tiba yang nawarin berangkat dengan haji plus, karena cepat. Jadi hati kita yang harus ditata terhadap kewajiban Allah, tidak ada tawar-menawar. Adapun pelaksanaannya tergantung kemampuan, fleksibilitasnya itu. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur juga, cukup dalam hati dan berkedipan mata. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati. A ilahu ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Atau siapakah yang memberi petunjuk kepadamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan, dan yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Maha tinggi Allah atas apa yang mereka persekutukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, masa lalu yang bisa dijadikan patokan sebelum canggih masa sekarang adalah di perjalanan padang pasir, di perjalanan tengah lautan, yang menjadi patokan adalah bintang. Tidak Allah yang memberikan bintang itu, timur, barat, utara, itu yang jadi patokan. Bahkan jangankan dulu, sekarang kalau tersesat, kompas nggak berfungsi, atau kompasnya hilang di tempat yang kita bayangkan, di tempat yang nggak ada petunjuk jalan, karena petunjukan baru. Kalau sekarang ada kompas, terus bukan petunjuk Allah lagi, tapi petunjuk kompas. Kompas itu menunjuk apa yang diciptakan Allah, utara dan selatan itu kan milik Allah. Jadi karena hukum Allah itulah pula kita mendapat petunjuk ke arah mana kita
Paling kalau udah pesawat terbang ya, itu kan mengandalkan arahan dengan autopilot, tinggal cekrek dari Jakarta, pilotnya tidur nggak apa-apa, tiba-tiba udah nyampe Madinah, tiba-tiba untuk sampai Jeddah, ke tempat yang lain. Itu kan mengandalkan petunjuk Allah melalui radar, melalui alatnya. Semuanya kan difasilitasi oleh Allah. Gak mungkin kalau tanpa fasilitasi. Walaupun bilang dengan kecanggihan, ini kan sudah autopilot. Wa may yursilu riyaha busyran baina yaday rahmati. Dan siapa yang mengirimkan angin? Coba betapa panasnya kalau nggak ada angin. Dan angin biasanya mendahului sebelum datangnya hujan. Siapa yang bisa mengirimkan angin? Siapa yang bisa menurunkan hujan? Ya, angin adalah kabar bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Siapa? Bahwa kita pakai kipas angin yang maha besar, angin tiup, tidak. Bagaimana kita manusia itu kan hanya bisa menjelaskan angin dari mana ke arah mana bertiup, itu aja. Tapi siapa yang mengirimkan angin, bergeraknya seperti apa? Itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ailahum ma'allah. Kini kita diajak berpikir lagi. Masih adakah ilah selain Allah? Masih adakah yang berhak disembah selain Allah? Ya, Al-Quran itu udah menjelaskan begitu jelasnya ya. Kecuali bagi orang yang nggak mau membaca, nggak mau mendengarkan. Ta'alallahu amma yusyrikun. Allah mengatakan, Allah Maha tinggi dari semua yang kalian serikatkan. Oh, sebutkan Yesus kayak Siddhartha atau segala macam. Nggak ada yang bisa setara karena mereka itu semua tidak bisa menghembuskan airnya. Tidak bisa memberi petunjuk, menempatkan petunjuk di alam semesta ini. Kita beralih ke ayat yang ke-64. Masih juga kita diajak berpikir tentang eksistensi Allah. Allah sedang memperkenalkan diri kita melalui dialog. Ya. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh Ailahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Atau siapakah yang menciptakan makhluk dari permulaan? Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Kemudian mengulangi lagi. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan lagi. Dan siapa pula yang memberikan rezeki? Jika memang tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu memang orang-orang yang benar. Pertanyaan ini sangat menohok, sangat menghunjam ya pada hati siapapun sebenarnya. Siapa yang memulai penciptaan? Dan siapa lagi yang mampu nanti menghidupkan kembali? Tentu jawaban kita Allah. Dulu kita ada, sekarang kita ada dari tiada. Dan kita sekarang ada, nanti akan tiada. Pasti. Tiada, ada, tiada lagi. Artinya tidak ada di muka bumi. Siapa yang? Dan siapa juga nanti akan membangkitkan untuk kembali kepada Allah, untuk dihisab, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Tumalatus alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu kita akan ditanyai tentang segala nikmat, segala karunia yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, kalau ingat ayat ini, tidak mungkin ada iri.
Tidak iri kepada yang kaya, tidak iri kepada yang punya jabatan, karena semua itu akan minta pertanggungjawaban. Kita yang tidak memiliki itu tidak akan diminta. Makanya kerahman rahimannya Allah adalah boleh jadi di dunia orang miskin, tapi di akhirat dia orang yang paling kipas-kipas, paling senang. Karena yang dipertanggungjawabkannya sedikit. Jadi kalau orang miskin dan yakin bahwa nanti pertanggungjawaban akan sedikit, dia akan bersyukur dengan kemiskinannya. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah itu bukan ketika sehat aja, tapi ketika sakit. Karena sakit menghapuskan dosa, meningkatkan kemuliaan. Ketika kita miskin tadi, miskin kita meringankan. Bukan berarti kita harus miskin, tapi seandainya Allah menakdirkan kita, karena Allah itu memudahkan rezeki bagi seseorang, tapi menyempitkan untuk orang yang lain, itu sudah takdirnya Allah. Wa ma yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang bisa memberikan rezeki dari langit dan bumi? Dari langit turun hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Dari bumi Allah masih rezeki dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dan macam-macam, beda daerah, beda tumbuh-tumbuhan. Di Indonesia ya padi, di tempat lain mungkin gandum, di sini ada kecapi, di daerah Turki ada apalagi gitu. Ada yang semacamnya tapi lain. Jadi di kita adanya aren ya, kalau di Arab adanya kurma, kan sama sejenis palma juga itu. Siapa yang menciptakan itu? Ailahu ma'allah. Apakah ada ilah selain Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu mengatakan ada ilah selain Allah, buktikan, tunjukkan buktinya, kemukakan argumennya bahwa ada ilah selain Allah. Dia bisa apa? Coba tunjukkan. Bisa menurunkan air hujan, bisa mengirimkan angin, bisa menumbuhkan, jangankan menumbuhkan pohon kurma, menumbuhkan kecambah aja mungkin nggak bisa. Mari kita lanjutkan. Ini penjelasan Allah. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan Muhammad, siapapun di langit dan di bumi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Bagaimana besok kita gaib? Ada yang tahu. Jangankan kita, Nabi, Rasul nggak tahu. Bagaimana nasib kita dikubur? Nggak tahu. Bagaimana nasib kita setelah dibangkitkan dari kubur? Bagaimana nanti? Yang di dunia aja besok lusa kita nggak tahu. Al-ghaib. Hanya Allah yang. Kalau Allah tahu, karena kita yakin dengan itu, maka komitmen kita satu, Allahus Samad. Pada Allah kita menggantungkan diri, menyandarkan diri. Karena kita nggak tahu besok seperti apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan kita bertawakal, Allahus Samad. Karena Allah yang bisa. Kita doa itu adalah bentuk, karena kita tidak tahu hal yang gaib. Dan Allah suka dengan doa-doa yang kita lakukan. Tujuan dari doa yang terpenting adalah kita menjadi manusia yang dicintai Allah. Kalau soal dikabulkan urusan Allah, tapi kalau kita berdoa pasti dicintai oleh Allah. Allah benci pada orang yang sudah tidak suka berdoa, dan Allah sayang, cinta pada orang yang suka berdoa, menunjukkan bahwa dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Oleh karena itu berdoa itu jangan diukur dikabulkan atau tidak.
Karena ada orang yang pernah berkata, saya udah capek berdoa bertahun-tahun. Kalau Nabi Ibrahim 80 tahun baru dikabulkan anak Ismail. Nabi Zakaria berpuluh-puluh tahun doa. Nabi Ayub 18 tahun sakit. Jadi dikabulkan, dan tidaknya doa kita bukan berarti kita dibenci. Tapi itu prerogatif Allah. Kapan ya doa itu akan dikabulkan? Tapi yang pasti kalau kita berdoa, kita dicintai oleh Allah. Itu aja. Dan doa adalah ibadah. Ibadah yang membuat kita disenangi oleh Allah. Jadi la ya'lamul ghaiba illallah. Jadi semua tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib. Wa ma yash'uruna ayyana ba'ts, dan mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Wa ma yash'uruna ayyana ba'ts. Kita mati pun kita nggak tahu kapan. Tapi pasti ya, setelah mati akan dibangkitkan, kita nggak tahu. Oleh karena itu yang harus jadi cita-cita kita, karena dikubur itu kita nggak tahu berapa tahun. Coba yang kan dari zaman Nabi Adam, sudah berapa ribu tahun. Kalau bahagia dia dalam kesenangan, tapi bagaimana kalau sensata? Nah, dalam ini saya menyelipkan, ayo jangan lupa baca surat Al-Mulk, ayo baca Al-Quran, karena dia yang akan menjadi satpam kita, menjadi pelindung kita di dalam kubur. Minimal 1 kali dalam 24 jam. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Balhum fi syakkim minha, balhum minha amun. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai di sana. Tentang akhirat nggak sampai ya. Kita nggak mungkin memikirkan akhirat. Bahkan mereka ragu-ragu tentang, orang-orang kafir ragu. Mudah-mudahan kita tidak ragu, kita yakin. Wabil akhirati hum yuqinun, kita yakin. Sehingga kita bersiap-siap kalau kita yakin ya. Kalau nggak yakin, leha-leha aja. Bahkan mereka terhadap hari akhirat mereka buta ya, nggak mau tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, balid daraka balhum fi syakik. Jadi ilmu mereka tidak akan sampai pada pengetahuan tentang akhirat. Ilmu kita juga nggak bakalan sampai. Kan itu masalah yang gaib. Ini penjelasan dari ayat yang tadi. Mereka hanya mengira-ngira tanpa dalil yang benar. Agama yang lain juga ada yang percaya. Dia hanya menduga-duga, tidak pasti. Balhum fi syakkim minha. Bahkan mereka meragukan adanya hari akhirat. Mereka biarkan, tapi jangan sampai kita meragukan. Mereka tidak memiliki keyakinan akan adanya akhirat. Mereka ragu dan tidak percaya sepenuhnya, bahkan mendustakan. Nggak ada tuh hari akhirat. Sekarang kita harus happy-happy aja. Makanya subur tuh ya. Tempat hiburan, tempat maksiat kan subur. Kenapa? Karena memfasilitasi orang yang tidak yakin dengan hari akhirat. Kalau yang yakin nggak bakalan situ. Berarti banyak sekali orang yang nggak yakin dengan hari akhirat. Buktinya laku. Bali itu penuh Pak. Hanya untuk buka baju harus pergi ke Bali coba dari Amerika. Hanya untuk buka baju. Kenapa di kamar mandi aja? Ini harus pergi ke Bali. Saya dulu melihat orang itu akhirnya sakit 3 hari. Padahal diajak teman mampir di pantai Nusa Dua, nggak di Kuta, saya nggak lihat karena kotor. Kalau Nusa Dua kan mau ke hotel bintang 5.
Itu orang udah nggak ada malunya, siang malam. Setelah itu saya sakit 3 hari. Karena pertama kali melihat yang semacam itu, ya Allah. Balhum fiha amun. Bahkan mereka buta terhadap akhirat. Buta. Tidak melihat jalan untuk sampai akhirat. Kalau kita mungkin melihat jalannya dengan sholat, baca Quran, kita tahu jalannya tahu. Karena kita selalu mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Dan mereka tidak mengikuti petunjuk yang benar. Alhamdulillah kita punya Al-Quran. Saya ingin, mungkin tadi terlalu panjang kalimatnya, tetapi saya ingin bacakan sebuah dalam bentuk sajak. Ya, kalau bahasa kita selalu dikalahkan dengan bahasa WA terus ya. Udah kurang apresiasi terhadap puisi, terhadap udah biar para penyair aja, padahal kita harus bagian dari diri kita. Baik, saya rangkaikan ayat 59 sampai 56. Mudah-mudahan dengan puisi ini akan lebih mudah ditangkap. Segala puji bagimu ya Allah yang maha tinggi. Salam tercurah bagi para nabi yang kau pilih. Di bumi yang engkau hamparkan, di langit yang engkau tegakkan. Adakah yang setara denganmu, wahai Tuhan seluruh alam? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dan menyuburkan taman-taman bahagia? Bukan tangan manusia yang menumbuhkan pohonnya, namun engkau pemilik rahmat, penguasa semesta. Siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, mengalirkan sungai di antara bebatuan dan tanah lapang, memancang gunung agar bumi tak goyah dalam diam, memisah dua laut agar tak bercampur walau bersentuhan. Siapakah yang menjawab doa saat jiwa terdesak, mengangkat derita yang menyesakkan dada, saat tak ada lagi tempat untuk bersandar? Engkaulah satu-satunya yang maha mendengar dan menolong. Siapakah yang membimbing langkah dalam gelap gulita daratan dan lautan, mengutus angin sebagai kabar gembira akan turunnya hujan, yang mengatur arah, yang menenangkan pelayaran? Adakah sesembahan lain yang bisa melakukan demikian? Siapakah yang memulai penciptaan dan akan mengulanginya kembali, yang menurunkan rezeki dari langit dan membelah bumi untuk biji-bijian? Katakanlah, datangkan bukti kalian jika kalian benar. Namun tiada jawaban, hanya dusta dan keraguan. Ilmu mereka tak menyentuh akhirat yang pasti. Hati mereka ragu, keyakinan mereka goyah. Bahkan mereka buta dengan melihat tanda-tanda. Padahal kebenaran itu terang seperti cahaya fajar. Wahai jiwa-jiwa yang mencari kebenaran, kembalilah pada yang esa, tempat segala asal dan tujuan. Jangan kau tertipu oleh dunia yang fana, sedang akhirat menanti dengan keadilan dan pembalasannya. Ini puisi, kalau puisi itu bahasa rasa. Ya mudah-mudahan dengan bahasa itu kita tersentuh rasa kita. Kalau penjelasan itu bahasa nalar, tapi ini bahasa rasa. Jadi mudah-mudahan bisa menyentuh kalbu kita. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-65. Maaf ya. Ke-6 tadi sudah sampai 6. Ya, ke-67.
Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir yang tidak percaya pada hari akhirat, aidza kunna turaban, apakah jika kami setelah menjadi tanah, lamukhrajun, kita akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan lagi. Wa abauna, dan bagaimana tentang nenek moyang kami? Mereka bertanya bukan ingin tahu, tapi mereka sinis, menunjukkan ketidakpercayaan mereka dengan adanya hari akhirat. Biarkan mereka orang-orang kafir, tapi jangan sampai kita tidak percaya. Mereka menggunakan keadaan para leluhur sebagai alasan untuk menolak kebangkitan. Ini cara mereka melemahkan logika kebangkitan dalam pikiran manusia. Jadi mereka, leluhur kami aja yang dari dulu nggak pernah ada kebangkitan. Mereka mengatakan itu bukan karena benar-benar ingin tahu, tetapi sebagai bentuk pengingkaran dan olok-olok terhadap Rasul dan ajaran Allah. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-68. Laqad wa'idna hadza. Hal ini tentang hari akhirat sudah dijanjikan kepada kita, nahnu wa bauna, dan kepada nenek moyang kami dulu, min qablu. In hadza illa asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng-dongeng. Ini adalah hanya cerita-cerita biasa. Itulah kepercayaan. Karena dari dulu juga ada berita tentang ini. Adakah orang yang seperti itu? Pasti ada. Karena ayat Al-Qur'annya menyatakan. Kita lanjutkan ke ayat 69. 68 ya. Tadi 67 berarti. Laqad wa'idna hadza. Oh, ada. Iya, tadi itu 8 ya. Sekarang ke 69. Qul, katakan wahai Muhammad, siru fil ardh. Berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Perhatikanlah bagaimana akhirnya orang-orang yang durhaka, yang dosa. Al-Quran yang menyebutkan masa lalu. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut. Dulu. Itu bukan berarti masa sekarang nggak ada. Saya sering katakan, yang mirip hukuman Nabi Lut itu yang di desa Begatang, itu di Wonosobo. Di mana satu kampung gunung dipindahkan, klop, gitu ya. Atau yang lain-lain lah, yang tidak etis. Disebutnya, mungkin kita sebut dengan musibah. Apakah itu likuifikasi, hancur tanah, amblas, apakah itu tsunami. Tapi yang jelas semua itu kan tunduk pada Allah, atas perintah Allah. Penyebabnya apakah cobaan, apakah musibah, apa sebagai azab, wallahu a'lam, kita tidak bisa. Tapi kita disuruh, orang-orang kafir dulu disuruh. Wala tahzan alaihim, ini pesan. Jangan pernah sedih karena mereka. Jangan pernah sedih berhadapan dengan orang-orang kafir yang begitu bebas berbuat seenaknya karena dia tidak tahu dosa. Jangan sedih dengan cemoohan mereka, karena cemoohan tentang Islam, tentang agama berlanjut sampai sekarang. Jangan sedih. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan kamu jangan sampai sesak dada dengan tipu daya mereka. Jangan sesak dada, waduh gimana Islam akan lenyap.
Jangan. Islam, Quran, Allah yang menjaga. Kita hanya berupaya mensiarkan, menyampaikan. Kalau mereka berusaha, belum pernah ada yang berhasil. Yang mau mengganti Al-Quran, nggak ada yang berhasil. Yang merobek, membakar Al-Quran, yang memberaki Al-Quran, yang membakar Al-Quran, yang menginjak-injak Al-Quran. Disangkanya kalau dibakar, disobek, Al-Quran akan lenyap. Quran ada di benak jutaan orang yang percaya kepadanya. Jadi pesan kepada Nabi sedemikian dan pesan kepada kita juga. Yang penting bagaimana kita mempertahankan agama kita, menyiarkan agama kita. Biarkan mereka mau berbuat makar apapun, jangan sampai kita sedih, jangan sampai kita sesak dada sehingga kita tidak bisa mau berpikir jernih lagi. Saya akan rangkum dengan sebuah puisi lagi supaya bisa paham. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya dengan nada mencibir, apakah kami dibangkitkan setelah jadi tanah kering? Kami dan nenek moyang semuanya telah hancur. Adakah janji ini bukan sekedar dongeng purba yang dicampur? Mereka pun berkata penuh sangka dan nista. Sudah lama kami dijanjikan hal yang sama. Tak satupun dari nenek moyang kami kembali nyata. Ini semua hanya cerita nenek moyang tua di malam gelap gulita.